kereta lewat. Ini warga Man 1. Dadah. Bahagia selalu, bahagia. Luar biasa ya. Ini kita bahagia selalu ya, naik kereta di Semilir, Semarang. Kita bersama rest area channel M1K Kota Kediri. Kita bahagia. Coba langsung oleh RM Badak Audio. Dealernya Kediri Raya. Oke, mantap. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe Rest Area Channel Gus. Oke, ini kaula muda-mudi ya, keluarga besar Man 1 Kota Kediri. Masih fresh ya, semangat. Nah, ini masih bersama juga yang pakai kaos Rest Area Channel Gus Jemblung. Semangat selalu ya. Oke, dulu sahabat Rest Area Channel yang berbahagia, kita masih berada di wisata Semilir di Bawen, Semarang. Tampak ada ogoh-ogoh ya kalau di masyarakat Bali itu ya. Biasanya dibuat upacara adat itu untuk mengusir roh-roh jahat yang bentuknya itu angkara murka ya, bermacam-macam, ada buto hijau, buto galak, ada wewe ya, dan lain sebagainya. Yang intinya roh-roh jahat pengganggu di muka bumi ini diselamati ya, di ritual ya, sehingga agar tidak mengganggu ketentraman makhluk. Artinya diselamati itu ya kita komunikasi supaya ibarat kalau di dataran ini gerombolan-gerombolan pengacau lah ya, agar tidak mengacau itu ya juga harus dikomunikasikan ya. Inilah salah satu wujud kepedulian masyarakat Bhinneka Indonesia ya. Salah satunya kalau di Bali itu ada ogoh-ogoh. Dengan harapan supaya kita terhindar dari mara bahaya, juga balak bencana ya, apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi jangan dibenci, tapi harus kita komunikasikan sesuai tempatnya masing-masing, saling menjaga sesuai tempat ekosistemnya sendiri-sendiri, sehingga akan berjalan sesuai realnya, tidak akan bertabrakan dan menabrak pada manusia atau yang beda jalur. Saya kira itu sekilas tentang ogoh-ogoh ya, sejauh yang kita tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Rest Area Channel Gus Jemblung. Terima kasih. Pemirsa Rest Area Channel Gus Jemblung. Kita masih di jembatan Senggol Semilir ya. Kita menemui ya tahu. Kalau wujudnya tahu, tapi ada namanya tahu genjerot. Ya Pak, genjerot ya. Tahu genjerot dari Cirebon, asli Cirebon. Bedanya apa Pak ini? Boleh tanya-tanya? Bedanya tahu genjerot ini? Oh ya, ini perbedaannya apa dengan tahu-tahu yang lain? Beda Pak, tahu genjerot pakai kuah. Oh pakai kuah? Ya. Oh pakai kuah. Ya. Harganya? Harganya satu porsi 20. Satu porsi 20. Isinya kisaran? Isinya satu bowl. Satu rice bowl. Oh betul. Asli Cirebon. Berarti ada menu. Oh gitu ya. Ada khas masakannya sendiri ya? Iya dong. Oh gitu. Tentu rasanya lahap sekali ya. Ini adalah wujud dari keberagaman dari aneka kuliner ya. Bahwa selain bangunan ada khas menu makan juga ya. Itu juga ada pisang ya. Pisang-pisang hasil tanaman pribumi ya. Ada pisang kepok, pisang raja ya. Tahu pun ada di Kediri, ada tahu takwa. Tahunya takwa. Ini ada tahu genjerot, ada tahu petis ya. Ada tahu walik ya. Sehingga bahannya sama, tapi cara meraciknya berbeda-beda. Ini wujud dari keberagaman ya. Oke. Dengan Pak siapa ini Pak? Ini Hagi Om. Pak Hagi. Adi, Pak Adi. Ini sudah lama Pak Adi ini di jualan tahu genjerot? Sudah. Sudah lama ya. Sukses selalu Pak Adi. Siap. Terima kasih ya. Ya.
rasanya pengen merasakan ya nanti sini. Oke, mantap sekali ya. Tahu gendrot. Asik Cirebon. Semilir Bawen Semarang. Jangan lupa subscribe Rest Area Channel Gus Jemblung. Mantap. View-nya bagus sekali Pak Rifai ya ini ya. Kalau buat melukis ini tentunya bagaimana pendapat Pak Rifai, ahli warna atau melukis lah ya, ahli seni ini ya. Panoramanya bagaimana menurut pandangan? Versinya dikatananya dibuat ini lembut. Oh gitu ya. Warna-warnanya lembut. Ada sesuai dengan sejuk ya. lingkungannya, datarannya dataran tinggi sehingga suasana dibuat yang warna-warna yang sejuk, warna-warna yang tidak panas. Seperti tadi ada itu ya apa ogoh-ogoh itu ya, itu juga pahatannya luar biasa ya. Ada Ya, itu. ornamen wayang juga ya. Betul. Betul, jadi unsur budaya daerah itu juga dimasukkan ke dalam apa ya? Salah satu destinasi wisata di Desa Sumilir ini, Dusun Sumilir. Berarti ini gambarannya termasuk kebinekaan ya. Kebinekaan. Jadi kalau- Bisa. Bahkan dari yang luar negeri juga ada di sini. Oh gitu ya. Dan luar negeri juga ada. Dalam negeri, tradisi, modern, bahkan ya unsur yang bersifat supranatural juga ditampilkan. Oh ya, betul. Ini Pak Andi ya, masuk kamera nih Pak Andi ya, biar Ya. kita tadi kan kita membahas tentang ogoh-ogoh. Kebetulan kita ketemu dengan ahli seni atau ahli lukis Bapak Ahmad Rifai. Ini generasinya Pak Tino Sidin ini ya. Maka kita sejak berjalan menyusuri di wisata Sumilir Semarang ini tampak bangunannya juga tamannya ini sangat arsitek seninya ini perpaduannya luar biasa ya. Tadi dikatakan dari lokal Indonesia juga luar negeri. Bagaimana ini jelasnya bagaimana? Nah, karena melihat ini memanfaatkan tipografinya. Jadi desainnya ini konsepnya bagus sekali. Konsepnya dari memanfaatkan alam yang ada sekitarnya. Jelas itu. Dia bagaimana tidak merubah tapi menambahkan dan memanfaatkan alam ini menjadi sebuah hal nilai yang plus itu apa? Di Oh situ. berarti melihat objek alamnya dulu Alamnya ya? dulu, baru bagaimana alam itu bisa kita mainkan. Artinya kita kreasikan sesuai dengan kira-kira yang disenangi pada saat ini. Kira orang seperti apa? Karena orang butuh suasana yang di pegunungan, Nyaman, sejuk, ya. modern, air juga ada, binatang ada, bahkan kuliner juga ada. Tumbuh-tumbuhan ya, air. Seperti kita lihat coba situ kan tampak ya Wisata air juga ada. wisata airnya ya. Juga ada. Banyu birunya ya ada ya. Ini kita lihat kan. Ini tampak juga. Nah, ini ada keretanya ya. Ini Zaman-zaman di luar ini. di luar tapi kita modernkan. Nah, ya kita di kereta bisa masuk ke perkotaan ya. Perkotaan. Sambil jalan kita Ini. dan lihat Pak Rifai ya kita Betul seperti itu. ninjau di alam terbuka ini lukis. Ini bangunan agak sana. Jalan dulu Pak Rifai. Ya. Bangunan kita ambil dari daerah mana ini? Ya, atau Padang itu, bukan? Ini dari Padang. Padang ya? Padang, dari rumah Gadang, Padang, rumah yang Padang. Rumah Gadang ya. Ini di pelajaran kelas 10 ada Iya. kurikulum Merdeka P5 P2R ini termasuk membuat rumah adat ya istilahnya. Indonesia. Ya, rumah adat Padang itu ya? Padang. Oh, Padang ya. Nanti diambil dari sisi atapnya. Jadi konsepnya seperti itu, nanti baru dimanfaatkan bagian dalamnya yang dibuat di situ dari unsur Agak maju Iya, Pak Rifai, ya. Dalamnya berbeda. Dalamnya apa? Di situ adalah dusun salju. Oh ya. Di situ tapi konsepnya tradisi. Jadi tidak Tradisi ya. meninggalkan Meninggalkan tradisi lokal ya. Kearifan lokal lah bahasanya. kearifan lokal itu, kearifan lokal itulah. Ya. Maka cocok sekali kalau saya bisa mengomentari namanya ini kan Pak Rifai ya, kearifan ya. Nah, ini harus bisa menilai ini secara arif ya. Jadi memanfaatkan, tidak meninggalkan biarpun di Indonesia kan tidak ada musim salju, tapi di sini juga seakan ada. Seolah ada salju. Padahal kalau salju itu adanya di Eropa. Eropa ya. Di Eropa ada Terus kalau kita lihat ke sana ya, itu dari jauh itu ada kayak seperti bangunan stupa. stupa itu konsepnya. Ya, agak maju ini Pak Rifai ya. Ini stupa betul. tuh sana ya, kelihatan tuh stupa itu. Stupa. Hmm. Itu akan mengambilnya konsepnya dari kita ngambil dari sisi stupa dari Borobudur. Dari Borobudur candinya ya. Candinya stupa bentuknya adalah bentuk yang tambun. Jadi kalau kita Bentuk yang bulat, mungkin setengah membahas bulat.
dari sisi tinjauan dari agama di Indonesia ternyata ada semua ya, hasil karyanya, candi, stupa, ya. Ini karya aku karya besar. Karya besar ya, maha karya lah ya. 7 keajaiban Tujuh dunia. keajaiban dunia diantaranya Candi Borobudur. Yang sudah dilindungi. Jadi kearifan dari Lokal lah ya. Kearifan lokal ya, bahkan karya itu sudah diakui dunia. Pancanegara ya. Maka dari itu Warisan dunia. warisan dunia dari tinggalan nenek moyang kita ya. Itu Ya. menunjukkan bahwasanya peradaban Indonesia di Indonesia mulai dari ya, Buddha, Hindu semuanya ada di Indonesia. Bahkan Termasuk Islam. juga sebelum Islam juga ya, sebelum Hindu Buddha ini kalau saya dapat wejangan dari Mbak Buyut ini ada, kalau di Jawa itu Jawa Dwipa. Jawa Dwipa itu ya sebenarnya juga peradaban yang sudah dahulu, karena ini asal muasal masyarakat Jawa atau Nusantara ini punya nama namanya Jawa. Dwipa itu emas, sehingga kita kalau dikatakan masyarakat beradab ya, punya peradaban lebih maju, ada keris itu ya. Oh iya, karena Itu sudah dibuat mengenal cara teknologi logam. dan Wah. itu masih abad ratusan Wah. dulu ya. Mulai zaman zaman Mataram Hindu. Ya, Ya. itu nenek moyang kita ternyata punya keahlian dalam hal termasuk logam, yang mengolah. Buktinya apa? Ada keris, ada alat musik, kenong, gamelan ya. Wah, itu juga logam yang bisa kita dibuat jadi alat alam. Itu adanya di Indonesia. Di Indonesia ya. Nah, Jadi Indonesia kaya yang sekali akan lengkap dengan lengkap ya. ya, kalau ada pelok, ada juga ada selendor yang bisa Betul. nadanya yang berbeda. Ya. Ini lihat, di sini juga apa ini? Lampion. Oh ya. Nah, Ini dari mana? ini kan dari Cina. Cina ya. Nah, bahwa mau tidak mau akulturasi kita budaya ini kan tidak menutup Berdampingan. kemungkinan. Ya, iling-iling, selamat berbahagia, dadah. Bagaimana perasaannya setelah meluncur dari ketinggian 500 meter? Wah, uji nyali ya. Ini cukup berani sekali ya. Juga para pemudanya ya, melalui tantangan uji nyali ya. Nah. Bagaimana kesannya, Bu? Ya, asik. Asik. Di sana. Komentarnya bagaimana? Oh, asik. Asik. Sowejuk ya, silir-silir seperti namanya, Vira. Oke. Nah, ini jelas. Ayo Pak Asik jalan. Ah. Oke. Kesannya bagaimana ini di Semilir ini? Wes pokoknya asri sangat. Asri Oh, kayak asri Bu sangat. Asri ya. Oh, Bu Asri. Bu Asri damai. Mulanya ya sampai asik bareng. Oke, siap. Ayo bagaimana ini? Lanjut ya. Ini pasukan Gus Jemblung ya. Nah, oke. Ayo jalan cinta biar tambah langsing nanti. Ya. Dadah ya. Oke, sukses selalu. Tolong Mas Rozak, Mbak Cinta didampingi terus ya. Ya, ya. Oke. Nah, ini ya, nampak dari kejauhan. Nah, ini pasangan yang sangat harmonis sekali ya. Bapak Haryono mudah-mudahan senantiasa sehat selalu ya. Sama istri ya, bahagia selalu ya. Alhamdulillah ya. Di lorong Semilir Semarang, Dusun Semilir ya.